Daddy. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan Rau, masih bersama dengan Una tentu saja di malam hari ini yang menemani ruang tengah rekan Rau semuanya ya. Seperti biasa rekan Rau FM di malam hari itu di formasi pukul 8 malam di hari Rabu. Kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang, Sidimpuan ya. Dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita yaitu Bapak Safrianto Tambunan selaku dosen mata kuliah konseling karir dan belajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Kota Padang, Sidimpuan. Jadi langsung aja kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, tema kita di malam hari ini adalah bimbingan dan konseling dalam pusaran era disrupsi sosiokultural di masa pandemi COVID-19 ya Pak. Dan mungkin boleh langsung saja dijelaskan tentang materi kita di malam hari ini Pak. Baik, terima kasih. Kita masuk pada topik pembahasan tentang permasalahan yang ada di sekeliling kita terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Kita masuk pada era yang dinamakan dengan pandemi COVID-19. Berkaitan dengan hal ini, saya pikir ada permasalahan-permasalahan dalam diri anak, di mana dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka alami, misalnya pendidikan, misalnya di dalam pendidikan terjadi beberapa perubahan-perubahan yang kita lihat, misalnya dalam beberapa tahun belakangan ini saya pikir anak-anak mulai work from, misalnya ke sekolah, misalnya dia di rumah. Dan baru-baru ini saya lihat dan saya amati bahwasanya anak-anak sekolah pakai baju, misalnya bajunya tidak pakai seragam. Iya, saya pikir benar. dan permasalahan anak, saya pikir kebanyakan dalam masa pandemi ini mereka dituntut untuk menggunakan smartphone misalnya. Iya, betul. Penggunaan smartphone, di mana penggunaan smartphone ini, di mana seorang guru memberikan tugas kepada anak, memberikan tugas sebanyak-banyaknya, sehingga anak bisa jadi cemas, bisa jadi yang poin pertama anxiety, kecemasan yang akan terjadi pada anak, dan mudah bored ataupun bosan. Dan situasi pandemi ini, permasalahan anak yang bisa saya elaborasi pada kesempatan kali ini, penggunaan smartphone dalam usia apapun itu, dalam skala tidak terbatas. Misalnya anak SD udah menggunakan smartphone, di mana penggunaan smartphone ini saya pikir bagus juga, tapi ada beberapa kondisi-kondisi yang mereka mempunyai waktu yang luar biasa, mempunyai waktu yang luas untuk menggunakan smartphone seluas-luasnya tanpa ada penjagaan dari orang tua. Misalnya penggunaan gadget ataupun smartphone, menggunakan gadget itu pakai games misalnya yang berlarut-larut, sehingga membuat kondisi psikologis anak menjadi terganggu di situ, sehingga belajar di masa pandemi yang online sehingga tidak fokus di dalam pembelajaran anak. Kira-kira itu. Baik, kita masuk pada yang dinamakan dengan era disrupsi. Ada beberapa kondisi pandemi ini yang beberapa analisis semakin membuat kita lihat adalah yang terpecah. Misalnya mengatakan bahwasanya kondisi pandemi ini adalah sebagai konspirasi ataupun persengkokolan dari beberapa negara-negara superpower. Yang kedua, ini adalah pandemi memang beberapa analisis mengatakan ini memang betul-betul pandemi yang memang betul-betul kondisi kita, di mana ini memang betul-betul pure ataupun murni adalah kondisi pandemi ataupun kondisi penyakit yang wabah, virus yang betul-betul wabah. Ada dua analisis ataupun dua gerbong di sini yang melihat pandemi ini. Ada yang mengatakan inilah persengkokolan, ada beberapa persengkokolan antara negara-negara superpower. Tapi kita sebagai masyarakat yang memang betul-betul untuk mencerdaskan ataupun memberikan sebuah pembelajaran ataupun pencerahan kepada masyarakat, saya pikir kita harus masuk kepada gerakan Islam wasatiyah, Islam yang pertengahannya. Saya pikir kita nggak usah misalnya ikut-ikutan bahwasanya kita masuk pada
analisis-analisis yang mengatakan bahwasanya ini adalah persengkokolan sehingga dibuat pandemi, sehingga pandemi ini akan membuat manusia menjadi tergantung terhadap gadget dan lain-lain. Saya pikir kita masuk pada gerakan-gerakan yang di pertengahannya. Kita mungkin percaya juga misalnya ini adalah akibat dari negara-negara superpower. Yang kedua, ini adalah memang betul-betul sebuah wabah. Maka dari itu kita ambil jalan tengahnya, di mana masyarakat Kota Padang Sidimpuan misalnya, masyarakat Kota Padang Sidimpuan dari beberapa kondisi di Kota Padang Sidimpuan ada beberapa hal-hal yang orang misalnya udah terkena, misalnya ada yang mengatakan ada yang terkena beberapa. Semakin getol pemerintah untuk memberikan saran untuk masyarakat menggunakan masker, menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan lain-lain. Maka dari itu saya pikir ini harus kita pelajari bersama, kita harus pikirkan bersama bagaimana sebuah era di mana kita harus mencerdaskan ataupun tidak menjadikan momen pandemi ini adalah momen yang kepentingan politik ataupun kepentingan lain-lain. Baik, kita lari kepada era-era yang dinamakan dengan era disrupsi. Era disrupsi ini menurut Fukuyama adalah bahwa merupakan suatu keadaan yang kacau di mana dua indikator perubahan sosial bergerak secara simultan. Misalnya terjadinya kemajuan-kemajuan fantastik pasca gelombang post-industrial. Tetapi di sisi lain kondisi sosial umat manusia mengalami kemerosotan moral spiritual. Baik, era disrupsi ini saya pikir menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama, di mana ada sebuah perpindahan di mana kondisi awal kita yang semua itu berbenturan secara normal ataupun berinteraksi secara normal, suatu waktu kita berpindah pada suatu kondisi yang dinamakan dengan semua serba gadget, semua serba dunia maya, kira-kira itu. Perubahan-perubahan sosial kultural yang terjadi, saya pikir di mana perubahan-perubahan pasti akan terjadi. Perubahan-perubahan ini di era disrupsi, di mana yang pertama di abad 20-21 akan memunculkan masyarakat informasi atau era post-industrial. Menurut Alvin Toffler menyebutnya sebagai gelombang ketiga. Di mana kalau misalnya kita kan mudah mencari ataupun menggali informasi apa saja di dalam era ini. Era yang serba mudah mencari informasi. Sehingga saya pikir kalau kita misalnya memberikan akses ini kepada anak, saya pikir menjadi anak tidak akan fokus ketika dia diberikan gadget ataupun ketika tidak ada pengawasan terhadap gadget itu. Yang kedua, terjadi perubahan sosiokultural, perubahan masyarakat di mana budayanya menjadi tren lompatan perkembangan teknologi digital. Misalnya kita lihat misalnya perkembangannya apa saja. Perkembangan misalnya mobil sekarang misalnya seperti apa. Mobil sekarang sudah tidak pakai misalnya key lagi, tidak pakai kunci lagi misalnya. Udah main ini dan lain-lain. Ini sebuah perubahan-perubahan, saya pikir bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan. Apakah kita siap menghadapi perubahan-perubahan ini? Apakah kita terlena menghadapi perubahan-perubahan ini? Apakah kita menjadi berubah secara budaya sehingga Indonesia yang dikenal awalnya itu memiliki budaya yang sopan dan memiliki toleransi dan memiliki kekeluargaan dan lain-lain. Yang ketiga, menurut Ferdinand Tonis, perubahan sosial kultural yang terjadi, ada pergeseran model jejaring dalam masyarakat dari yang awalnya gaming shape ke gesell shape. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah ada pergeseran yang terjadi masyarakat yang awalnya adalah paguyuban, yang kedua, yang selanjutnya dia beralih kepada patembayan. Patembayan maksudnya adalah individual. Ini yang kita tidak, saya pikir ini yang harus kita pahami bersama, kita refleksikan bersama. Misalnya kamu misalnya pergi, mbaknya misalnya kakaknya pergi ke kafe misalnya. Kalau dilihat kamu pergi ke kafe, di kafe itu ada beberapa meja yang mereka berkawan dan lain-lain. Mereka berkawan tapi mereka menggunakan gadget, kira-kira itu. Sehingga tidak ada lagi sebuah narasi ataupun sebuah saling sapa apa yang harus didiskusikan, kira-kira itu. Itu perubahan-perubahan yang saya pikir di sosial kita. Sehingga apakah kita ingin mempertahankan ini dan lain-lain. Ini adalah tugas kita bersama. Baru yang keempat, apa perubahan yang sosial kultural yang terjadi?
Ruang publik padat dengan pencitraan visual. Kapitalisme global menjadi mesin hasrat. Jadi, adapun gadget kita ataupun sebuah penggunaan gadget bisa dilakukan untuk mencitrakan politik atau mencitrakan seseorang, untuk membranding seseorang, untuk membuat daya jual seseorang menjadi misalnya dia ingin menjadi apa misalnya. Kita bisa branding dia melalui framing ataupun membingkai kembali sebuah citra dirinya. Baru yang selanjutnya apa perubahannya? Selanjutnya adalah dampak ekspansi dan perubahan ekonomi dunia. Misalnya dalam pandemi ini misalnya ada beberapa ekspansi wilayah-wilayah yang kita lihat mengalami perubahan-perubahan ekonomi di dunia. Baik, prediksi Francis Fukuyama yaitu kejahatan dan kekacauan sosial itu akan meningkat. Di mana misalnya baru-baru ini kita lihat misalnya ada beberapa kriminal yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan. Misalnya ada yang misalnya dia naik kereta, ada perempuan dia jamret ya. Oh, jamret. Jamret itu udah mulai marak terjadi di Kota Padang Sidimpuan. Kenapa? Apa penyebabnya? Kan kira-kira itu harus kita refleksikan. Baik itu di kalangan pemerintah, masyarakat, tokoh adat, baik itu yang kita kenal dengan adat Dalian Natolu, Mora, Kahanggi, Anak Baru, Harajaon. Ini kita harus pikirkan bersama. Kenapa? Membahayakan perempuan yang sedang berkendara, kira-kira itu kan. Itu dia. Menurut prediksi Francis Fukuyama yang kedua adalah menurunnya sistem kekerabatan sebagai sebuah institusi sosial yang telah berjalan selama berabad-abad. Indonesia, saya pikir hubungan kekerabatannya itu sangat apik. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu kenapa ramah-ramah dilihat oleh orang luar, karena misalnya ada kepentingan di situ, ada kepentingan. Misalnya seorang wisatawan pergi ke Indonesia, misalnya ke Jogja misalnya, kenapa dikatakan ramah ya, karena misalnya ada kepentingan di situ. Misalnya dia ya mau mendapatkan uang dari wisatawannya misalnya. Saya pikir tidak. Saya pikir kita masih memiliki sebuah budaya. Saya masih percaya bahwasanya kita masih memiliki budaya yang sopan, ramah. Saya masih percaya dengan itu. Tetapi ada yang kritik seperti ini Indonesia, tapi saya lebih percaya ke situ. Baru selanjutnya prediksi Francis Fukuyama yaitu tingkat kesuburan menurun drastis sehingga ada ancaman depopulasi. Saya pikir tingkat kesuburan di Indonesia di masa pandemi seperti apa? Saya pikir mungkin perlu kita pelajari kembali bagaimana misalnya work from home, WFH sudah mulai kembali. Tetapi menurut informasi yang saya dapatkan baru-baru kemarin bahwasanya pandemi melonjak di bulan Juni. Sementara pendidikan kita akan dibuka kembali di bulan Juli. Saya pikir ini menjadi bingung. Artinya kita harus refleksikan bersama bagaimana solusi di pendidikan kita yang kita sangat khawatirkan. Di mana si anak rentan akan menjadi, kalau dalam bahasa psikologi dinamakan dengan nomofobia, no mobile phone, tidak pakai telepon genggam dia akan takut, kira-kira itu. Dia tidak pakai itu, dia akan takut, cemas dan lain-lain. Itu yang kita takutkan. Impactnya, efeknya ketika misalnya walaupun orang tuanya memberikan gadget ke anak, tapi tidak ada pengawasan ataupun tidak ada waktu yang diberikan, misalnya penggunaan gadgetnya punya timing, misalnya punya waktu. Tapi saya pikir ini harus kita refleksikan bersama. Menurut data-data yang misalnya di pandemi ini, misalnya di kondisi di pandemi, ada sebuah data di Komisi Perlindungan Anak di mana sebuah kekerasan seksual terjadi di 1 tahun 2 tahun belakangan ini. Kekerasan seksualnya apa? Seorang guru misalnya, memberikan sebuah perilaku ataupun tindakan yang asusila terhadap muridnya. Ini kan saya pikir kondisi-kondisi di mana misalnya pandemi, seorang siswa misalnya datang ke sekolah dengan satu orang, misalnya yang lain belum datang, dia memanfaatkan momentum itu. Saya pikir ini kan udah mulai perubahan di era disrupsi ini. Baik jumlah kasus kelitih, tahu nggak kelitih Mbak? Apa tuh? Kelitih itu misalnya
kalau bahasa Jogjanya keliti, tapi kalau bahasa sininya ada beberapa halak misalnya, nah gerombolan remaja-remaja naik kan. Ada beberapa gerombolan anak remaja berkumpul mengganggu orang yang misalnya lewat. Iya. Misalnya wanita yang lewat. Ini kan sebuah itu yang dinamakan dengan keliti. Keliti itu seperti itu. Misalnya mengganggu, membuli orang dan lain-lain. Ini saya pikir kondisi-kondisi yang memang harus kita pikirkan bersama, bagaimana generasi kita menjadi tidak terlena dalam era, misalnya kita di masa pandemi, kita menikmati era-era disrupsi di mana kita memanfaatkan gadget, kita dapat sebuah kecanggihan teknologi yang luar biasa. Tapi bagaimana kita memanfaatkan ini lebih baik, ini yang harus kita cari solusinya. Baik, selanjutnya problem-problem yang terjadi di kalangan remaja ataupun anak, ada beberapa 70% dari kalangan pelajar dan mahasiswa 22%. Saya pikir ini menggunakan narkoba. Narkoba ini memang betul-betul musuh kita. Daerah dengan kasus tertinggi itu DIY, misalnya daerah istimewa Yogyakarta, memiliki pengguna ataupun pemakai narkoba itu sampai 2,5 juta orang. Wow, kita lihat saja kan implikasinya apa sih. Yang harus saya elaborasi kembali di sini adalah di mana kita masuk katanya era revolusi industri 4.0, 5.0, 5.0, di mana kita akan melihat bagaimana kerjanya Internet of Things, IoT itu, Artificial Intelligence itu. Saya pikir bagaimana apakah kita harus absurd ataupun lari dari beberapa kenyataan ini. Inilah kenyataannya, bahwasanya dunia ini sudah semakin canggih dan lain-lain. Apakah kita harus lari dari kecanggihan teknologi ini? Saya pikir tidak. Dari misalnya beberapa kondisi, misalnya di Osaka University, Mbak. Misalnya Osaka University itu sudah ada misalnya dosen, misalnya sudah dipakai tidak lagi manusia tetapi robot. Ini saya pikir pelayan-pelayan yang ada di restoran di Jepang itu, Osaka, itu Gamba Osaka itu udah mulai pelayannya adalah robot. Sehingga ketika kakak mesan misalnya, mbaknya mesan misalnya, udah nggak manusia lagi yang melayani. Nah, ini seperti apa? Apakah kita akan 2 tahun, 5 tahun ke depan akan misalnya menjadi sumber daya ataupun persaingan kita secara SDM tidak lagi manusianya, tetapi sudah robot, sudah ciptaan-ciptaan dari manusia itu sendiri. Yang kedua, saya pikir Internet of Things, Artificial Intelligence, misalnya robot yang ada, misalnya yang kamu pernah nggak dengar Mbak, misalnya di Arab itu boneka Shopee itu, boneka Shopee yang sampai sekarang dia menginginkan berkeluarga, padahal dia robot. Nah, itu sangat canggih sekali, itu buatan dari Jepang itu. Saya pikir ini, apakah kita siap kira-kira itu? Apakah kita siap misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan? Kalau kita refleksikan Mbak, dulu mbaknya misalnya pakai handphone di SD itu, ataupun sampai di kapan Mbak pakai handphone? Mulai dari kapan? Kalau pakai handphone sih, kalau pribadi ya, kalau pribadi itu sebenarnya dari kuliah. Dari kuliah 3, ya. Semester 4. Pernah nggak kita misalnya kembali ke sejarah, misalnya penggunaan handphone yang dulu, misalnya handphonenya pakai tombol. Pernah pakai tombol, dan permainannya kalau nggak salah Spek Impact dan bola-bola ular snake, kira-kira itu. Sebelum ada handphone, apa orang menggunakan media komunikasi? Sebelum ada handphone, pakai pos, surat, telegram dan lain-lain. Sebelum itu bagaimana? Sebelum itu kan misalnya orang menggunakan burung merpati, makanya simbol dari kantor pos itu kan merpati, kan kira-kira itu. Maka saya masih percaya di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, penggunaan ataupun percepatan arus teknologi semakin cepat. Bisa saja nanti saingan-saingan dalam beberapa pencari kerja di Indonesia itu tidak saingannya antara manusia dan manusia lagi, tetapi lebih kepada
manusia dan robot. Ini yang akan kita khawatirkan dan harus kita siapkan SDM kita. Setidaknya SDM kita misalnya dalam beberapa komentar ataupun diskusi dari Menteri Nadiem Makarim yaitu Merdeka Belajar. Setidaknya kamu sebagai misalnya kamu ambil teknologi informasi komunikasi ataupun kamu ambil misalnya kamu ambil TKJ misalnya, kamu harus mampu menggunakan Photoshop dan lain-lain. Tidak hanya sebatas pada studi yang kamu ambil di major kamu itu, di jurusan kamu itu, tapi kamu harus lebih di luar dari jurusan kamu itu. Itu saya pikir dari penjelasan dari saya, Mbak, kita harus refleksikan bersama bagaimana seharusnya kita menghadapi era disrupsi di masa pandemi untuk menjadikan generasi kita, apalagi momentumnya yang kemarin kita adalah momentum lahir Pancasila, kelahiran Pancasila, di mana pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 itu adalah pidato yang menggemparkan seluruh dunia, kira-kira itu. Terima kasih, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa kita diskusi kembali, Mbak. Makasih. Ya, terima kasih banyak.